Halo friend, Hai. khusus kali ini yang biasa dengerin podcast Asmara Kelana cuman dalam bentuk audio di Spotify, kali ini kita ada di YouTube dalam bentuk audio dan visual bersama temen gue. Fofo, halo guys, nama gue Fofo. Biasanya sebenarnya nama asli gue tuh Trisa Fortuna, tapi dipanggilnya Fofo. Hai. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang komunikasi dalam hubungan serta lanjutannya. Serta Nah, gitu. gitu. Apakah ada dalam keseriusannya gimana nih gitu kan? Kalau gue sebenarnya kalau komunikasi dalam hubungan yang terjadi di gue ya, Wik ya, gue tuh selalu gagal. Jadi gue tuh gak bisa menerapkan komunikasi yang diharapkan. Soalnya ya gue sering gagal lah dalam percintaan. Jadi kayak gue tuh belum bisa menerapkan komunikasi yang diharapkan. Kalau dari lu deh, kayaknya yang gue denger lu sering tuh pacaran lu sering lama gitu kan. Kalau gue pribadi sih gue alhamdulillah selalu lama ya. 8 bulan tuh lama tuh. Sombong. 8 bulan terus tahun gitu. Oh itu udah paling lama. Iya. Kirain 3 tahun. Tahun gitu itu baru lama sih. Kalau menurut gue sih komunikasi sih faktor penting ya dalam hubungan. Hal paling penting sih sebenarnya. Hal paling penting tuh dikomunikasi kan. Ya kita sekecil apapun ya kita harus komunikasi sama pasangan kita biar nggak ada miskom. Iya bener banget ya. Kalau udah sebenarnya ya Wik ya, kalau udah miskom itu tuh lu bisa tau gak sih bubar. Nah kayak, gitu. Tiba-tiba hilang. Enggak, kalau udah miskom tuh hal sepele aja jadi berantem gitu. Iya kayak jadi Iya. males banget. Lu pengalaman tuh miskom gitu? Gue tuh sering ini karena miskom, gue tuh sering dalam hubungan yang toksik. Gue tuh dulu pas SMA pernah pacaran sama cutting, Iya. ibaratnya kan dia anak undip lah pokoknya. Iya. Padahal dia tuh usianya 4 tahun di atas gue, tapi dia tuh karena kita sering miskom, jadi gue tuh sering dimarahin gitu, Wik. Karena gue orangnya kan iya, jadi dia tuh galak banget dan gue selalu berada dalam hubungan toksik, guys. Jadi menurut gue tuh komunikasi gue kayak Kurang baik gitu kurang ya. baik. Dan selanjutnya gue punya pacar lagi, punya gebetan atau dekat lagi, selalu kayak gitu. Kayaknya yang salah di komunikasi gue, guys. Fix gue yang salah. Popo sebagai komunikan gitu. Dan dia sebagai komunikator ya. menyampaikan pesan gak masuk di gue, jadi berantem. Atau yang banget. sering dibilang ya lemot kali ya. Kayak lebih nurut aja sih. Kalau lu, gue denger lu juga pernah ada miskom nih sama orang siapalah gitu sampai kayak berantem gitu, pernah nggak sih, Wik? Ya jangankan pernah sih pasti kan. Kalau miskom tuh pasti pernah lah. Cuman balik lagi ke kitanya, ke kedewasaan kita masing-masing kayak ya udahlah kita nerima, oh iya kita salah, kita mau minta maaf dan menjelaskan gitu. Sebenarnya tuh nggak gini, sebenarnya tuh gini mau ngejelasin itu ya sih. Kadang kan orang nggak mau kayak gengsi, iya, gengsi sering bener. kayak malas minta maaf duluan, orang dia yang salah, sering gitu sih. Tapi kalau gue tuh jujur pribadi, gue tuh sering minta maaf duluan tahu, tapi nggak tahu kenapa. Padahal gue udah sering minta maaf duluan, gue yang jelasin iya kalau gue ada salah gini bilang aja, tapi tetap aja bye. Kayak gue tuh nggak suka sama orang kalau gue udah minta maaf, gue udah nanya gue salah apa, tapi dia tuh nggak ngejelasin. Berarti itu yang salah di komunikasinya dia ke kita kan. Jadi kayak ya udahlah. Tapi lu pernah nggak sih ngejalanin LDR? Oh pernah, gue LDR 8 bulan. 8 bulan tuh. Sengaja di LDR kan ya kita cuman ketemu via chat atau iya. telepon. Itu kan komunikasinya cuman lewat itu aja kan. Ya, berarti itu lancar ya komunikasinya kalau LDR? Lancar kan? Lancar. Mungkin kalau ketemu kali ya nggak lancar. Oh gue LDR 8 bulan, gila. 8 bulan. Itu antara mana nih? Semarang Padang sih. Semarang Padang tuh. Itu yang toksik tadi Oh. nih. Tapi 8 bulan tuh video call, telepon yang, tapi menurut gue sih kalau komunikasinya lancar, tapi kayaknya masalahnya itu yang di bukek-bukek. Oh iya. Kalau ngomong-ngomong soal pacar ini kan gue orang Padang, lu orang Sunda, ya kan ya. Pasti ada perbedaan gak sih? Ada perbedaan, terus lu ada keinginan punya pacar orang Padang, dan gue pasti ada juga keinginan punya pacar orang Sunda. Oh, karena mungkin udah keseringan tinggal di Padang, ketemu lingkungannya itu lagi. Kita beda nih budayanya kan, budaya Padang, budaya Sunda. Beda banget. Pasti pengen tahu lebih, gimana sih pacaran sama orang Padang tuh mungkin kan. Yang orang Padang sebaliknya gitu. Iya, bener banget. Lu bagi-bagi dong pengalaman. Gue atau lu dulu? Nah, lu dulu deh.
Coba sebagai orang Padang dengan budaya yang jelas lu tahu kan pasti budaya Padang. Iya, bener. Apa sih lu ngerantau kan sekarang di Bogor, ketemu budaya Sunda. Itu sebenarnya kalau dibilang beda banget sih enggak, tapi ada bedanya, ngerti nggak sih? Jadi kalau di Padang ya teman-teman, kalau di Padang tuh kalau kalian bisa nih pacaran sama orang Padang tapi ada sukunya, tau nggak sih lo suku? Kayak Seperti, tingkatan gak sih gitu? Sama kayak, apa sama kayak Bali gitu? Bali kan ada kastanya, kalau Padang enggak, beda, itu bukan kasta. Oh, jadi bukan kayak kasta. Lu kayak yang di Medan yang kayak marga. Oh, marga. Lo tuh bodoh. Jadi marga di Padang tuh ada, kalau namanya tuh suku. Kalau gue tuh suku gue kan Caniago. Terus lu punya pacar lagi, sukunya juga Caniago. Lu nggak akan bisa, karena itu tuh namanya lu saudara. Jadi saudara. Jadi satu marga tuh berarti nggak boleh berarti. Nggak boleh. Ibaratnya mah kalau bahasa Padang satu nini mama. Satu nini mama itu guys. Misalkan contoh nih, lu Caniago. Contoh apa sih Padang tuh? Pariaman ya? Iya, Pariaman ada Piliang, suku Piliang. Pokoknya banyak deh. Berarti lu suku Caniago dengan misalkan Pariaman boleh nih? Boleh, tapi kalau beda suku. Jadi tipsnya gini guys, jadi kalau kalian deket sama orang Padang, kalau lu juga orang Padang, lu harus nanya, suku kamu apa? Sebelum hubungan kalian semakin. Oh gitu ya? Karena kalau kalian nikah satu suku, mitosnya anaknya nanti bisa cacat gitu, kayak ada karena mungkin sedara gitu ya. Gitu. Beda sih Po, kalau di Sunda mah ya kita Sunda Bogor sama orang Bandung ya, walaupun sama-sama Sunda ya boleh gitu. Tapi Sunda Bogor sama Sunda Bandung tuh ada bedanya nggak sih? Mungkin yang orang-orang tahu sih bahasanya lemas gitu, Priangan kan, daerah-daerah Priangan Timur apa mana gitu kan. Coba dong bahasa Sunda dikit-dikit. Apa ya? Abdi teh tertiasa nyari Sunda ya. Apaan tuh artinya? Ya nggak bisa ngomong bahasa Sunda. Gue tuh seneng banget denger orang ngomong bahasa Sunda, kayak gue pengen tapi belajar gitu. Pengen belajar tapi susah, jadi kayak yaudah. Jadi gue tuh sebenarnya jujur ya, kalau misalkan teman-teman gue rata-rata orang Sunda, kalian kan orang-orang Sunda nih, hidup di lingkungan circle Sunda kita gitu ya, kan. Orang Sunda, tapi gue tuh kayak aduh jangan ngomong Sunda dong, gue pengen tahu tapi seru dengernya. Nah berarti itu komunikasi juga kan, misalkan ya gue orang komunikasi antar budaya. Maksud juga nih ya, kita orang Bogor ketemu teman-teman, misalkan lu ngomong Padang dengan temen Padang lu gitu kan ya, kayak enak ya gitu, kayak ternyata beda-beda gitu, pasti kita kayak gitu. Wow. Apalagi kalau gue tuh emang suka sebenarnya main gitu kan ke luar kota, dan gue tuh pengen gitu bisa bahasa daerah tersebut gitu, untuk memperdalam apa nih? untuk memperdalam apa, mungkinnya biar lebih enak aja ngobrolnya. Iya, biar gitu lebih kayak nyambung aja gitu, kalau biar kita pakai bahasa yang sama. Iya, kalau kita ke daerah tertentu pakai bahasa tertentu kayak nyambung aja apa yang dia omong itu, jadi ngerti ke kitanya gitu. Iya, benar. Nah, lu selama ini belum pernah nih lintas kata. Lintas. Pacaran apa yang beda suku gitu? Maksudnya? Ya kan lu Padang, lu pernah gak pacaran sama yang bukan orang Padang gitu? Itu beda budaya berarti. Beda budaya kan? Belum pernah gue, tapi dekat-dekat mungkin ada kali ya. Tapi gue dari dulu tuh emang kalau pacaran sama orang Padang. Tapi gue pengen punya pacar orang luar dari Padang, tapi kayaknya Allah belum mengizinkan. Jadi, buat kalian yang di luar Padang boleh mendaftar. Hubungi di bawah. Ya Allah. Tapi kan misalkan ibaratnya dalam hubungan pasti ada seriusnya, ke depannya gitu. Kalau orang Padang gitu nikah sama orang yang luar Padang gitu, itu ada upacara-upacara tertentu gak sih, kayak misalkan beli mahar contohnya gitu? Ada sih sebenarnya, Wik. Gue tuh pernah lihat, tapi ini bukan buat main-main ya. Gue pernah lihat di TikTok. Ya, sebenarnya TikTok tuh gudang informasi. Iya, guys. benar. Sekarang Jujur, tuh bukan alay, bener ya. Bukan alay, tapi bukan joget-joget doang. Tapi gue tuh dapat informasi dari TikTok. Jadi gue pernah lihat, kita contohin yang terdekat aja ya, Padang sama Sunda. Katanya Padang sama Sunda tuh nggak bisa, kata TikTok. Terus gue kayak ngomong kenapa Padang sama Sunda tuh nggak bisa? Karena di Padang tuh
upacaranya tuh banyak banget, wih kalau buat nikah ya, kalau ke hubungan serius upacaranya tuh ribet katanya berbanding terbalik sama yang Sunda. Jadi padahal gue nggak tahu tuh gimana Sunda nikahnya ini segala macam. Jadi gue kayak apakah aku benar tidak bisa dengan orang Sunda? Justru di Sunda sendiri ada nih yang kayak nggak bisa gitu. Oh ya, apaan tuh contohnya? Sunda tuh katanya kalau ceweknya Sunda atau ceweknya Sunda gitu nggak bisa sama orang Jawa. Oh berarti kalian sama Jawa? Iya gitu. sama Jawa ya, karena dulunya tuh gara-gara sejarah yang mitos kerajaan Siliwangi itu dibantai gitu, jadi sampai sekarang. Iya sampai sekarang gitu, jadi kayaknya. Tapi itu benar-benar nggak bisa. Lu belum pernah dengar kasus tuh orang Sunda sama orang Ya denger kasus sih kayak oh dia orang Sunda sama orang Jawa ya. Selewat terus dia nikah tapi nggak lama gitu. Oh iya. Rata-rata sih yang denger ceritanya kayak nggak lama gitu. Ya itu kan balik ke diri masing-masing sih sebenarnya itu tuh dikomunikasi nggak sih? Iya benar, dikomunikasi itu yang utama gitu. Tapi karena udah terpatok kayak udah di zaman nenek moyang gua nggak bisa kayak gini. Jadi karena kita udah terkontaminasi otaknya gara-gara Sunda Jawa nggak bisa, Sunda Jawa nggak bisa. Gara-gara jadi ya mitos itu. Iya, atau mitos kalau nggak sejarah dulu gitu kan. Sebenarnya kan nggak ada hal patokan intinya gitu. Sebenarnya gitu. Tapi kalau Padang, jangankan Padang sama Sunda ya, Padang sama Padang aja itu tuh sering gagal paham, ngerti nggak sih? Kayak sering terjadi miskom juga, karena misalnya nih ada di Padang tuh daerah Padang Pariaman, jadi itu tuh cowoknya dibeli. Lu pernah dengar nggak? Iya. Misalkan ya gue punya sih teman orang Padang gitu, misalkan gue Pariaman nih, oh gue kalau ceweknya sama ini, gue nih yang dibeli gitu. Gimana sih? Bisa dijelaskan ke teman-teman? Jadi ini tuh rada menarik. Tapi gue tuh baru mempelajari sekarang, Wik. Sebenarnya gue Padang ngerti, tapi nggak terlalu banyak, dalamnya. terlalu banyak istilahnya lah. Jadi kalau yang Padang Pariaman ya, kalau gue kan orang kota Padang, beda sama Padang Pariaman. Kalau Padang Pariaman itu, kalau lu nikah, cowoknya kita sebagai cewek, gue beli lu. Misalkan orang Padang Pariaman nih, gue beli lu. Jadi semakin tinggi pendidikan lu, semakin mahal harga lu. Jadi kalau misalnya lu lulusan S2, bayangin aja tuh berapa harga lu. Lulusan D3 IPB aja tuh udah mahal. Apalagi lu mahalnya tuh dalam bentuk pas maharnya apa gimana? Iya, lu dibeli gitu, Wik. Oh, jadi yang ngelamar tuh cewek? Iya, cewek yang ngelamar. Kan gua kuliah S2, lu mau ngelamar gue, lu yang nentuin harga. Gue yang nentuin harga lu buat bilang kayak ke calonnya nih. Iya, 100 juta gitu. Terus ceweknya yang harus nyiapin. Iya, harus memenuhi persyaratan tadi, benar. Tapi itu udah didiskusikan sama pemangku adat. Jadi pokoknya pastilah ada negosiasi. Iya, benar sih. Antara dua keluarga gitu. Iya, masa 100 juta kayak beli barang ya, nggak ada nego-nego. Lagi gak ada duit, lu nggak nikah dong. Jadi bener, pasti ada ininya sih. Tapi kalau lu misalkan nikah sama cewek di luar kebudayaan, misalnya Padang Pariaman tadi, lu nikah sama cewek Padang nih sama gua. Kalau gua kan istilahnya cowok yang beli gua. Sebenarnya nggak itu sih, nggak cowok beli gua, tapi kesepakatan bersama aja. Jadi kalau gua tuh udah rada, bisa dibilang udah rada modern gitu. Jadi nggak harus mengikuti yang terdahulu. Biasanya kan kalau di Indonesia kan ya cewek kan yang nentuin mahar buat ke cowoknya. Matrilineal ya. Terus si kayak misalkan Makassar gitu kan, dia kan yang nentuin maharnya buat ke cowoknya. Oh, gitu. Cewek ya? Iya, sama tuh, cuman berbalik sih kalau Makassar setahu gue gitu kan. Ada teman lu orang Makassar. Iya. Ya? Gue juga ada tuh temen gue orang Makassar. Jangan dengan temen kita sama ya. Bener juga. Tapi untuk kan udah misalkan kita udah lamaran, misalkan kan orang Padang atau sama orang luar gitu. Itu upacaranya gimana? Upacara pernikahannya gitu, apakah harus 7 hari 7 malam kah? Apakah lama banget itu. Kalau bahasa Padang ya, kenapa orang kayu Balinda? Apa itu artinya? Orang kaya banget tajir melintir 7 turunan. Itu bahasa Padangnya orang kayu Balinda. Coba. Orang kayu Balinda. Mantap. Berarti itu kalau udah orang kaya tajir melintir banget, dia 7 hari tuh. Itu sebenarnya tergantung dia sih. Kalau gue tuh pernah ada tetangga gue tuh, dia ibaratnya bikin acara nikahannya itu bermalam-malam. Jadi kayak ada acara, di sini ada Kim gak sih? Kim itu apa tuh? Berarti di Padang doang tuh. Kim tuh kayak setiap ada nikahan kan, nikah tuh kan ada tenda-tendanya tuh kalau di rumah. Jadi nanti tuh ada biduannya lah ya, yang nyanyi-nyanyi.
terus ada nomor-nomor gitu, pokoknya kayak bagi-bagi hadiah gitu. Ada hadiahnya sepeda motor, door prize iya, nggak sih? Oh, tapi itu tuh namanya Kim kalau di Padang. Jadi kalau yang paling ditunggu-tunggu tuh Kimnya. Jadi kalau nikahan lu ada Kim, berarti lu orang kaya. Gitu. Serius. Baru tahu gue, ternyata nikah ada door prize-nya ya. Iya bener. Gua kira cuma jalan sehat doang kalau setiap hari Minggu. bukan, tapi ada pokoknya ya siapa yang nggak senang, lu cuma datang duduk denger nyanyi, terus lu kayak ngisi-ngisi, misalnya penyanyinya nyebutin nomor 21, lu ada tuh di kertas lu, dapat lu kulkas, siapa yang nggak mau datang ke nikahan dapat kulkas, dapat makan, dapat kulkas. Wah, ternyata memang unik nih. Iya, Padang unik banget. Terus, ya. Kalau nggak salah gue tanya ya sama temen gue yang di sini, kalau di Padang tuh ada namanya Malam Bainai. Malam Bainai, apa itu? Sama nggak sih sama yang di sini, kayak yang lu dimandi-mandiin? Oh, ada tuh, ada. Itu apa sih namanya kalau di sini? Apa? Siraman nggak sih? Siraman ya kalau di kita tuh. Kalau di Padang tuh dia pakai inai-inai gitu. Iya, di kutek gitu. Iya, di ukir-ukir gitu lah, tangan sama kaki tuh namanya Malam Bainai. Terus sama minta restu ke orang tua. Terus nanti disiram, dimandiin, kayak minta maaf gitu. Iya, minta restu. Maaf. Terus ada juga babako tuh tahu, tapi di sini juga ada sih. Tadi gue nanya-nanya juga sih ke temen gue. Pawai gitu ada nggak sih sebelum nikah? Bawa seserahan terus? Oh, ada, itu kayak lamaran sih kalau di kita. Kita sekeluarga besar bawa apa yang diminta ceweknya gitu, kita datang. Itu kalian jalan dari mana ke mana tuh? Enggak sih, kayak misalkan ya rumahnya masuk gang ya sampai gang, naik mobil jalan gitu. Enggak pawai yang dari mana ke mana, enggak gitu. Naik kendaraan. Tapi rame bawa gitu juga. Iya, rame bawa barang-barang ya untuk kebutuhannya kali nanti gitu. Ya seserahan. Sama di Padang. Tapi di Padang tuh namanya babako. Jadi itu tuh kayak kalau lu babako berarti lu orang kaya. Jadi kaya pokoknya rada-rada gimana gitu. Kalau di Padang tuh kayak gampang nandain gitu. Kalau orang kaya tuh kelihatan gitu ya, dari seserahannya, gitu, terus dari pestanya. Benar banget, dari dekorasi pestanya dan Kimnya tadi. Terus kalau kan kata lu nanya nih, kalau sini jaraknya berapa meter? Apakah di sana harus berapa meter dari rumahnya udah jalan apa gimana tuh? Gitu sih, gue tuh lupa inget Wik. Jadi ada yang dia jalannya jauh banget, tapi ada juga yang deket. Sebenarnya gue kurang tahu juga, tapi namanya babako deh pokoknya di Padang. Berarti banyak sih ternyata ya budaya-budaya gitu. Pokoknya ininya banyak deh, step by stepnya kalau di Padang. Jadi kalau gue kan karena gue belum menikah, jadi ya milenial lo tau lah ya. Jadi kayak sudah sedikit meninggalkan yang lama. Jadi kayak udahlah, nanti aja pas mau nikah. Sebenarnya kita harus dari sekarang tahu, apalagi orang Padang tuh pasti lo pernah dengar orang Padang pelit ya nggak sih? Iya sih. Gue pelit. Mitos nggak sih? Gue pelit. Enggak sih, lu baik. Memuji diri di podcast. Enggak, baik. Baik. Sebenarnya orang gue mau sedikit klarifikasi. Nah, boleh di nih podcast diceritakan gitu kan. Karena kan di yang beredar gitu di tongkrongan gitu ya orang Padang nih pelit. Sebenarnya tuh gimana sih? Sebenarnya itu tergantung ajaran orang tua. Ini tuh benar banget, supaya ini valid banget. Karena misalnya gue lihat tuh, bukannya muji diri sendiri ya, misalnya gue ada teman gue orang Padang juga nih, dia tuh nggak pelit, dan gue ngerasa, maaf ya muji diri sendiri. Iya, nggak apa-apa kan ini. gue ngerasa gue ngapain pelit ke teman, maksudnya buat apa sih pelit? Toh nanti yang bakal bantu kita juga teman. Gue tuh nggak ngerti sama pemikiran orang yang kayak, sebenarnya orang Padang tuh nggak pelit sih Wik, tapi lebih perhitungan. Mereka tuh tahu perjuangan dapat duit. Mungkin mereka kayak lebih ngerasain, mungkin orang tuanya kayak menekankan ya kamu harus begini. Tapi kalau orang tua gue tuh selalu ngajarin, ya udah kalau ke teman, kalau kamu pelit gitu juga nanti perlakuan teman kamu ke kamu. Jadi kalau gue tuh gimana perlakuan gue ke orang, jadi gue berharap orang tua kan kayak gitu juga ke gue. Ya mungkin kalau gue juga jahat, orang juga bakal jahat sih. Kayak tapi apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Benar tapi sih. Orang Padang gak pelit fix. Tapi ada sih ada temen gue orang Padang pelit. Ya perhitungan itu kali ya, karena susah nih nyari duitnya. Jadi ya dia nggak mau royal mengeluarkannya gitu, karena tahu. Jadi ya udah antara dia aja. Perhitungan atau udah bisa nge-manage uang. Kalau gue kayaknya masih belum bisa. Gue kayak nanti gue dikasih jajan ini, gue kayak aduh kok duit gue udah habis, boros gitu. Ya mungkin dia udah bisa ini pos-posnya ini buat sini, ini buat ini buat itu segini gitu sih. Sebenarnya bagus kayak gitu sih, tapi udahlah kalau ke teman-teman jangan gitu. Bener sih. Kalau orang Sunda terkenalnya gimana? Nah, kalau orang Sunda tuh terkenalnya kata orang-orang tuh apa ya? Ini somea.
alias ramah. Oh. Ramah, terus lucu katanya sih. Nggak tahu sih menurut lu gimana nih? Apa yang lu udah tinggal di Bogor, lingkungan Sunda gitu kan? Tahu temen-temen yang dari Sunda sana, ibaratnya Bandung, Karawang sana gitu, gimana nih? Apakah lucu-lucu? Sebenarnya gue punya teman-teman Sunda, termasuk lu, circle gue teman-teman orang Sunda. Gue suka banget cara ngomongnya kayak lu mah kayak pokoknya tuh gitu iya kayak baik gitu. tidak sumpah gue liat di TikTok maaf guys aku TikTok banget, tapi sumpah orang Sunda baik-baik banget, ramah-ramah semua. Serius nih, bener gak? Apakah ada yang jutek mah pasti ada gitu? Ya ada yang jutek, tapi ada orang Sunda yang ngomongnya kasar ya kayak tapi lucu gitu. Tapi karena mereka nggak jahat ke gue, jadi gue nganggap ya udah ramah. Iya. Ya mungkin kasarnya tuh ya Bogor, perbatasan Jakarta kali ya. Iya. Tapi kan yang kalau mereka kasar cuman mereka yang ngerti. Gue juga nggak ngerti. Jadi udahlah baik. Pokoknya mah baik. Ngomong kasar juga sesama orang Sunda yang ngerti ya. Kalau ke orang yang nggak kenal sih ya pasti pakai bahasa Indonesia minimal gitu. Walaupun dia nggak bisa pakai bahasa Sunda yang halus. Kalau lu bahasa Sunda lu halus apa? Oh iya, lu nggak bisa Sunda ya? Gue bisa sih kalau ngomongnya. Orang itu ngomongnya halus ya gue bakal balik halus lagi gitu. Kalau yang ya sama temen ya paling Sunda kasar sih. Aing sia itu ya. Maneh tuh enggak kasar ya? Maneh tuh kalau buat temen sih enggak, tapi kalau buat ke orang tuh kasar. Oh ya, gue ada belajar bahasa Sunda di TikTok. Apa tuh? Maneh teh kasep. Maneh teh kasep. Tapi hanjakal awewena loba. Itu artinya aduh, kamu tuh ganteng tapi sayang pacarnya banyak ya. gitu. Dulu gue pernah lihat TikTok itu ya, Bik. Terus gue bikin, tapi gue nggak tahu artinya. Tapi gue tahu awewe itu cewek, tapi gue nggak tahu arti itu awewena loba. Nah, friends semua, itu nih pengalaman dari temen gue yang orang Padang gitu kan. Ya jadi kalian tahulah apa ya budaya-budaya orang Padang gitu kan. Jadi kalau kalian yang pengen punya pacar jadi tahu nih pantangannya kan. Kalau enggak adat-adatnya gimana, maharnya gimana. Setiap daerah pasti berbeda. Kalau aku Padang dan Dwiki Sunda. Sekian aja podcast dari Asmara Kelana. Gue Dwiki Afriyadi dan gue Trisa Fortuna. Pamit undur diri dan dadah.